Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast UIR bersama most of the best sahabat kami, Ustadz Haji Lalu Muhammad Hafiz. Masya Allah. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, berkah. Lama banget kita nggak ketemu ya? Subhanallah, saya sudah hampir sekian, berapa tahun kita ketemu saya? Kayak terakhir ketemu kapan sih itu? Dulu terakhir ketemu sepertinya Pas wisuda itu kayaknya terakhir ya? benar saya, subhanallah. Wisuda itu tanggal 4 November 2017. Iya. Iya kan? Iya benar saya. Iya, 4 November 2017. Jadi beliau ini nih teman dulu di UIN, sangat luar biasa banget, yang rajin nanya, yang rajin ngerjain tugas-tugas semuanya, wis pokoknya ini beliau nih, semua luar biasa. Ustadz Lalu nih mahasiswa kesayangannya dosen-dosen di UIN, the best. Apa momentum yang antum ingat waktu dulu kita pernah bareng, waktu dulu kita masa-masa kuliah di 2013 sampai 2017 di UIN Manajemen Dakwah. Iya. Baik, terima kasih sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sangat bersyukur dan bangga Masya sekali Allah, ketemu ya dengan Allah. sahabat saya yang luar biasa sekali. Dari awal saya berkuliah dulu di UIN Ciputat, beliau tuh sudah luar biasa sekali teman saya. Yalah, Masya Allah. Subhanallah. Tidak pernah menyangka sekian lama kami berpisah dengan intes waktu yang begitu lama. Dengan qadarullah Allah pertemukan hari ini dengan berkat dan dengan berkah dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan hari Wah, ini. Masya Sebenarnya sudah lama pengen jumpa dengan Sama Pak Haji, ya Ustaz, Allah. subhanallah. Cuman qadarullah Allah belum mengizinkan. Hari ini kami tidak terduga janjian. Beliau ada sesuatu hal dan saya juga ada sesuatu hal. Tapi Allah pertemukan kami. Itu tidak lain dan bukanlah karena dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu yang saya sampaikan, dari saya semenjak kuliah, Ustadz Irfan adalah orang yang paling terbaik menurut saya sampai sekarang. Yalah. Maka tidak heran kalau saya melihat sekarang beliau menjadi orang yang luar biasa hari ini, mencerdaskan umat, kaum milenial dan segalanya, bahkan mungkin mama atau bapak-bapak, subhanallah. Ya Allah. Ya, saya sebagai sahabatnya sangat bersyukur. Mudah-mudahan saya bisa nanti diajak ikut menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa diajak nanti kalau kami sudah kembali ke hadapan pencipta, bisa ikut masuk dalam ke surganya Allah. Karena harapannya cuma satu, bisa bareng-bareng sama orang baik di dunia, amin, dan ya bisa Allah. silaturahmi sama orang baik-baik di dunia, dan nanti juga kalau kita kembali kepada Allah bisa bersatu dan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Syukron, subhanallah. Ya Allah, Haji Lalu luar biasa. Bisaan Lalu luar biasa ini. Beliau nih yang the best. Dulu tuh di kelas tuh, ya Pak, siapa yang mau nanya langsung? Siapa yang mau nanya langsung? Luar biasa. Jadi beliau top, is the best di manajemen dakwah. Dulu waktu kita pas bareng, apa momen-momen yang paling berkesan yang antum nggak bisa lupain lo? Kesan-kesan yang saya tidak bisa lupakan saya waktu bersama antum nih dan teman-teman itu adalah di saat masa-masa kita lagi awal-awal masuk kuliah tuh, luar Oh biasa. iya. Lagi semangat-semangatnya Iya, semester iya, 1, betul. 2, 3, 4 tuh kan. Subhanallah tuh, lagi power istiqomah banget kan. Iya. Tingkat semester 7 tuh udah mulai lagi tuh. Iya. Udah mulai agak berpisah kan. Iya. Udah nafsi-nafsi, ada skripsi segalanya gitu kan. Tapi qadarullah, momen yang terbaik emang adalah momen yang sangat bisa bersama dengan teman-teman yang terbaik waktu di sana. Di saat kita saling menginginkan, di saat saling down, saling mensupport untuk bisa bersama-sama jauh lebih baik. Terutama sama Syekh ini, subhanallah. Wes, Beliau sebagai beliau pelopor luar biasa. untuk selalu sholat berjamaah. Kuy, dosen belumnya bismillah kita izin sholat jamaah, subhanallah. Itu yang menurut insight saya yang tidak bisa lupakan sampai sekarang ini. Karena dulu saya teringat saya sebenarnya, antum bisa seperti itu teringat dengan almarhum bapak saya. Iya. Nah, dimanapun kamu berada, satu ingat, jangan pernah lupakan namanya sholat dan sholat berjamaah. Kalau kamu sesulit apapun hidup kamu, cari masjid. Itu pesan bapak saya dari waktu saya merantau kemanapun saya. Makanya setelah saya ketemu sama antum, langsung klop, subhanallah, kok ini luar biasa. Seperti sosok bapak saya. Wah, enggak lah. Tapi emang dulu sih iya sih ya, waktu azan gitu,
Pak izin dulu Pak, kita keluar, Iya. salat dulu di musola pojok itu yang di manajemen dakwah, Iya. fakultas dakwah. Iya sih, Tapi, subhanallah. wah itu berkesan banget sih emang sih. Wow, gimana lo? Ada jungkir balik seperti apa nih yang antum melewati atau antum melewati sejak lulus 2017 sampai sekarang 2025 kan berarti 8 tahun yang lalu ternyata 2017 itu kan. Iya sih. Apa nih, ada jungkir balik apa yang antum pernah lewati? Kalau jungkir balik ibarat kata dari satu pencapaian di dunia ini banyak hal yang yang saya rasakan. Iya. Dulu waktu saya dari masa kuliah aja saya bersama Ustadz ini subhanallah sampai kolakan jualan barang. Iya, kolaan bareng, iya. Beliau subhanallah. Beliau ini sebagai inisiator kolakan kita dulu sampai jualan barang untuk berinisiatif menjadi seorang entrepreneurship muslim sejati. Jualan apa dulu kita lo? Kasih tahu dong. Beliau ini dulu kami nih jualan roti di kantin-kantin kami masuk gitu apa. Jualan Jualan roti, ya subhanallah. Allah. Terus di samping itu banyak hal juga kegiatan yang kita laksanakan di luar itu kan. Ustadz ini aktif di kajiannya dulu emang beliau tuh dalam satu sisi untuk Iya. mendidik dari beliau nih subhanallah emang soleh banget hafiz Quran subhanallah. Kalau saya dulu emang aktivis di kampus-kampus sama ini. Iya. Jadi beliau tetap mengkaji punya subhanallah beliau. Nah, kalau beliau saya kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau beliau antum apa? Kalau saya aktivis. Aktivis, iya. Sering kuliah aktivis. Pokoknya ada kegiatan di mana gitu. Antum sama Syukur apa sama ini sih, Shoki? Shoki ya? Sama Shoki. Oh, sama Shoki ya. Di BMJ juga kan. Iya, BMJ. Mandarin dakwah. Luar biasa. Ya, di luar juga ada Syekh Baksos ini. Saya nggak ikut organisasi dulu. Cuma kuliah pulang gitu. Dulu kan juga ada rumah tahfiz Quran HAS itu. Iya, yang anak-anak di rumah pada ngaji pada maghrib sampai isya. Iya. Alhamdulillah jadinya cuma kalau kami kupu-kupu, kalau beliau ini aktivis tulen, top is the best. Secara tidak langsung beliau kupu-kupu, tapi subhanallah sekarang menebrakkan kupu-kupu yang indah Wah, pada hari ini. amin ya Allah, Coba. amin ya Rob, amin. Sampai mengira sekarang, Ya Allah, subhanallah. ya Allah. Tapi emang nggak sih seorang lalu itu pernah ngalamin masa-masa yang nggak mudah dalam hidupnya, pernah nggak? Luar biasa sih kalau ana ceritakan itu dulu dari ana awal mulai kuliah nih Syekh. Subhanallah. Ane di UIN itu kan dapat beasiswa saya. Iya. Dapat beasiswa saya. Dari beasiswa itu saya mendapat kontribusi untuk dapat manfaat dari banyak hal gitu kan. Ane alhamdulillah karena dari kuliah pun ane ini alhamdulillah serba mandiri saya kan. Mungkin antum lebih tahu kan. Iya. Serba mandiri dari awal karena ini untuk lebih meningkatkan lagi dalam untuk kehidupan lebih baik. Jadi serba mandiri. Jadi alhamdulillah dengan proses kuliah itu saya dapat beasiswa dari Etos Dompet Duafa namanya dulu. Nah, terus atas pertolongan Allah, antum juga kembali ke Dompet Duafa juga gitu kan? Iya. Nah setelah itu ana lulus sembari dulu ana masuk di sembari dunia kerja alhamdulillah ana membantu untuk sosial di lembaga sosial juga sebagai filantropi kemanusiaan untuk membantu orang-orang karena sejatinya adalah kebahagiaan yang kita rasakan atau kesenangan kita rasakan jangan sampai terhenti di kita sih. Tapi salurkan itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mungkin saat ini kita merasa ya mohon maaf kita merasa kita yang paling butuh, tapi mungkin ada orang yang lebih merasakan jauh lebih membutuhkan gitu. Iya. Dari dulu saya kenal beliau sampai sekarang nggak berubah nih. Jiwanya, filantropinya, selalu berbuat baik sama orang. Dari dulu nggak berubah. Iya. Luar biasa antum sih, nggak berubah. Kira-kira kalau pertemuan kayak gini, kita menurut antum ada perubahan nggak sih? Kalau dari sisi sekarang ini saya mengaca antum, tidak ada yang berubah. Kalau antum ada yang berubah saya. Iya. Apa yang berubah? Dari aura dan keilmuan. Wah enggak lah, ngawur banget. Enggak, tapi kita masih ngerasanya masih
Irfan yang dulu atau gimana? Mas Irfan dulu. Wes, Masya Oh iya, Mas Irfan Masya dulu. Allah. Waktu kita kuliah bareng, Iya. ibarat kata susah bareng, ibarat kata senang bareng, dan bahkan bercanda bareng. Iya. Dulu bertiga, ingat nggak ada Iya. bertiga? Saya, Antum, Sukron. Iya, siap benar. Bertiga biasanya itu waktu itu. Kalau ada jam kosong, kita ya duduk-duduk bareng. Siap, Ya Allah, waktu cepat banget berlalu. Dan dulu kan kita punya bayangan-bayangan. Sekarang kalau Antum sendiri punya bayangan-bayangan juga. Dari dulu yang kita punya bayangan itu, sama apa yang Allah titipkan di hari ini, kira-kira meleset jauh atau gimana? Kalaupun kalau menjawab itu saya antara ketentuan takdir dan kodoknya Allah gitu. Kalau aneh pikirkan saya tidak ada meleset sebenarnya dari ketentuan Allah. Cuman lagi-lagi di situ tuh, ranah perjuangan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya Allah nih udah ngasih jalan sih. Kita mau sukses kayak jalan kayak gini. Mau nggak sukses jalan segini. Cuman lagi-lagi Allah nisbatkan dalam hati kita untuk mengatakan kau pilih yang mana yang jalan. Ihdina siratal mustaqim apa ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu saya maksudnya. Jadi dalam artian ini jalan yang digariskan yang seperti antum tanyakan tadi itu saya sebenarnya itu sudah Allah takdirkan sebenarnya setiap detik langkah. Hari ini pun kita ketemu ini tanpa ketentuan Allah tidak akan mungkin saya bisa ketemu sama antum dengan luar biasanya antum kan. Ya Allah, wallahu alam itu. Cuman ketentuan itulah yang menentukan segalanya Allah sih. Saya yakin itu tidak ada yang meleset, tidak ada yang ini. Cuman lagi-lagi Allah akan ini yang pantas buat kamu. Seorang misalkan sekarang mungkin Ifaris Kihas, Ustadz Ifaris Kihas, ini yang pantas buat antum. Mungkin lalu ya ini yang pantas buat antum. Bagaimana itu? Kita harus menerima dan ketentuan Allah itu. Ada nggak lo satu momentum hidup yang membuat antum, wah ini jadi titik balik saya nih. Saya harus lebih baik, saya harus apa? Ada nggak momentum-momentum itu? Ada saya. Pas apa? Setelah perlaluan panjang dan sebagainya saya masuk ke dunia kerjaan dulu saya. Dari awal kita kuliah, lulus, masuk dunia kerja. Kebetulan saya juga kerja pindah-pindah nih saya. Keluar masuk ke lembaga, bahkan ada kementerian, ke ini. Termu saya seberapa lama saya hidup di dunia ini gitu kan. Saya berpikir tuh beruangnya kemana jati dulu saya yang dulu yang dulu lebih detail kemana ini. Akhirnya di saat saya merenung dengan kesendirian itu teringatlah sebuah pesan-pesan nasihat dari teman-teman, bahkan melalui Allah kirimkan melalui mimpi gitu kan. Allah kirimkan melalui ini. Kok kenapa dia muncul? Apakah ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan orang yang baik. Amin. Pertemukan saya dengan orang yang selalu istiqomah di jalan-Mu. Makanya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang seperti ini agar saya juga bisa ikut istiqomah jadi orang baik. Karena saya merasa di saya juga hari ini belum baik saya gitu. Makanya saya pengen bersama orang-orang baik, bisa bersama dengan orang-orang soleh. Dengan itu insya Allah nanti saya bisa matinya, setidaknya saya bisa matinya husnul khatimah. Husnul khatimah gitu saya, dan benar-benar baik gitu. Karena kalau saya mikir saya dunia ibarat kata dikasih berapapun dunia ini nggak akan ada habisnya kan. Tapi saya pengen tuh matinya tuh indah dan husnul khatimah itu aja saya. Bener sih. Makanya, Rasulullah pernah bilang. Makanya aneh teringat dengan pesan-pesan antum melalui media sosial itu. Kok lebih kena gitu saya. Makanya ya Allah, kembalikan ke dunia yang lebih seutuhnya dengan tidak hanya mengejar dunia saja, tapi lebih kepada ya Allah akhirat saja. Benar sih, Rasul bilang kan, kalau manusia dikasih satu gunung emas, dia minta gunung emas yang kedua. Dikasih 2 gunung emas, minta yang ketiga. Begitu seterusnya sampai mulutnya tertimbun tanah, mati maksudnya. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong cerita, maka tinggalkan cerita yang baik-baik untuk generasi yang akan datang. Lu senang banget ya ketemu sama antum lagi. Gimana pun antum tahu percis lah ya gimana dulu kita sama berjuang. Kita pernah berdagang, kulaan, beli roti, pakai kardus, 3 kardus tumpuk di motor belakang, motor Beat. Begitu jalan hujan, kardusnya namanya kena hujan,
ya kardus kan meleot kan, kena hujan robek lah, terus itu semuanya rotinya turun jatuh di jalan, dilindas sama taksi, pes gitu. Aduh, itu rotinya ya Allah buat didagangin, tapi ya lah kuliah semuanya proses. Dan hari ini dipertemukan lagi setelah 8 tahun yang lalu. Terakhir ketemu yaitu sih 4 November 2017. Kita wisuda kan 4 November. Karena saya ingat banget 4 November saya wisuda, 10 November saya hijrah ke Wonosobo 2017 tuh. Masa-masa yang powerful, pada akhirnya kita harus berjuang sendirian. Masing-masing artinya berjuang sendirian tuh tentu ditemani Allah, tapi di jalannya masing-masing. Sekarang apa yang antum mau katakan? Kan kalau kemarin kita adalah diri kita yang di, kita hari ini adalah diri kita yang di kemarin. Maksudnya kita hari ini adalah hasil keputusan diri kita di hari kemarin kan. Nanti kalau misalkan 5 tahun, 10 tahun kemudian, apa yang lalu mau bilang sama lalu di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Saya akan bilang kepada diri Syekh untuk 5 atau 10 tahun ke depan yang lebih depan. Yeah. Untuk diri antum sendiri. Iya, untuk itu diri kita. Terima kasih untuk selama ini udah melewati rintangan yang udah diberikan lalui oleh ketentuan yang Allah kasih kepada pribadi sendiri saya. Itu yang pertama. Dan untuk kedepannya lagi selalu optimis, jangan pernah merasa risau dengan dunia, karena dunia inilah tetesan seperti air. Jangan pernah hirau dengan sesulit apapun dunia ini, jangan pernah risau. Tapi semegah apapun dunia ini jangan silau, dan sehebat apapun di dunia ini jangan pernah merasa bangga ataupun ini, karena sifatnya semua itu sementara gitu. Jadi tataplah masa depan ke depan 5 atau 10 tahun ke depan ini untuk pribadi saya sendiri, karena saya ke 5 atau 10 ke depan ini saya masih punya misi juga. Di rumah ini juga saya juga ada umat yang warga yang harus saya perdayakan. Walaupun tidak banyak, mungkin tidak bisa memberikan yang lebih baik. Ada masjid yang harus yang saya ingin kelolakan sebagai bentuk untuk masa pensiun saya nanti saya. Untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat ke depannya. Dengan 10 tahun ke depan itu saya sebenarnya pengen pensiun tuh, pengen mengabdi untuk umat saya. Pengen berternak ala Rasulullah, pengen bertani seperti Rasulullah, dengan setelah itu sembari untuk mengajarkan umat, mencerdaskan umat di sekitar desa saya dulu, mungkin lingkungan RT RW lingkungan. Mungkin dengan cara itu saya lebih mau berkontribusi lah untuk ke depan saya ini lebih bermanfaat lagi, karena saya memahami arti bagaimana saya dulu dibantu dengan manfaat orang lain. Saya tidak mau berhenti manfaat itu berhenti di saya gitu, untuk lebih bermanfaat lagi gitu saya untuk 10 tahun ke depan ini gitu, biar lebih baik, biar sama-sama lebih baik gitu. Itu sih harapan saya ke depan, untuk ke depan. Intinya jangan pernah risau dengan tantangan apapun, karena bagaimanapun itu adalah dunia itu sementara, gak usah takut. Yang lama itu hidup di akhirat. Allah. Itu aja sih. Seorang antum ini pernah sedih nggak sih? Pernah sedih nggak sih? Kesedihan itu pasti pernah saya. Bahkan saya kesedihan itu bahkan mungkin kalau dibilang saya dengan cobaan hidup yang saya rasakan itu mungkin dahsyat sekali. Mungkin kalau ibarat kalau di nazar dilihat itu mungkin tusuk-tusukan dahsyat banget saya. Tapi apakah itu membuat saya jadi putus asa? Tidak saya. Tapi membuat saya kesedihan itu saya bawa kepada sujud saya kepada Allah. Dengan cara itu saya gitu aja sih saya. Jadi kesedihan itu hanya jadi enteng, enjoy aja hidup. Serius ya. Gimana caranya itu biar enjoy itu gimana? Mungkin yang nonton biar dapat trik-triknya. Ya lebih utama. Makanya kan seperti yang dikatakan oleh dalam kitab kita saja. Sebesar apapun masalah kita, kebahagiaan apapun kita, satu katanya. Sebesar apapun masalah kita atau sebesar apapun masalah kita, himpitan bagaimanapun besarnya, bahkan segede dunia, gunung atau apapun, ingat satu, jangan pernah minta solusi kemanapun. Entah itu ke orang tua, mungkin mohon maaf nih, yang punya, kita nih saya udah punya keluarga yang punya istri ataupun anak ataupun ibu bapak, jangan pernah minta solusi sama itu. Tapi yang pertama kita minta solusi adalah sujud kepada Allah. Saya selalu itu saya dalamkan dari dulu. Sujud kepada Allah, minimal 2 rakaat ataupun tidak, walaupun kalau tidak sujud ya sujud sahwi dan zikir kepada Allah, itu aja pertama. Dan kedua,
kalau emang dapat kebanggaan itu atau gimana itu saya ya jangan terlalu bangga juga, cukup bersyukur aja karena itu semata titipan Allah gitu. Suatu waktu Allah balikkan itu jadi mudah itu untuk Allah membalikkan itu, maksud saya. Jadi titik itulah yang membuat saya itu untuk apa sih, kesenangan jangan terlalu senang banget, susah juga jangan terlalu diratakin banget. Hidup aja enjoy ini. Kalau kita susah, sujud, bangkit kepada Allah. Kalau kita senang, banyak-banyak bersujud, banyak-banyak berbagi kepada orang lain. Itu aja intinya. Allah. Luar biasa aja lah nih. Dipotong bisa tuh nanti jadi quotes of the day, jadi status WA story, atau jadi TikTok Reels. Antum main sosmed nggak sih? Aneh main saya. Tapi apa gimana? Aneh main sosmed. Buat formalitas aja, buat apa? Cuman dulu ngisi caption aja kalau misalkan sesuatu hal yang udah. Cuman sekarang aneh, mohon maaf, puasa sosmed itu. Oh, puasa sosmed. Kenapa tuh puasa sosmed? Setelah COVID itu saya. Ada peristiwa apa yang membuat antum pengen puasa sosmed? Dulu aneh termasuk orang yang dulu aneh bahas bagian pernah di ini saya kecimpung di dunia layanan itu, sama di Bank Markom juga bikin konten, bikin ini. Saya juga aktif. Cuman sebagai bikin sebuah tulisan-tulisan tuh saya membuat ide dulu untuk itu. Cuman lambat laun, apakah segininya kita dengan dunia juga, dengan dunia medsos, saya bilang. Emang harus kita bisa mengkantar saya. Kalau kita nggak bisa mengkantar, kita dikantar gitu. Nah, beda hal dengan kita dengan bermesot untuk mencerdaskan umat. Allah. Itu beda saya. Iya. Itu emang harus lebih diintenskan, lebih bagus. Karena kan umat ini harus dicerdaskan saya. Dengan media sosial sekarang tuh ranahnya itu bisa langsung mencapai. Mungkin dulu lebih kontemporer, orang ceramah di mimbar itu kan. Sekarang dengan media ini kan dahsyat banget. Dengan podcast satu kata, suara orang itu kan punya suara seperti suaranya nabi, pelantara nabi atau malaikat gitu. Orang bisa dapat hidayah, kita tidak tahu kan. Mohon maaf, ada orang yang gara-gara suara antum nih sih, banyak yang ketemukan itu teman-teman juga. Ini suaranya enak banget. Wah, itu swipe aneh dulu, teman dekat. Serius, bahkan dia nggak baca. Cuman karena mungkin suara itu yang membuat orang bisa dapat hidayah, kita tidak tahu kan. Seperti yang Anda bilang kan, seorang pelacur yang begitu dahsyatnya, tapi dia meninggal cuman gara-gara memberikan sebuah air kepada anjing. Coba itu. Hadis sahih itu, Bukhari itu. Coba bayangin. Benar. Allah terima tobatnya, dia tidak menyepelekan amal soleh walaupun memberi minum kepada seekor anjing. Wafatnya dalam keadaan diterima taubat, ya masuk surganya Allah. Coba saya. Iya sih, kita nggak pernah tahu ending hidup kita kayak gimana ya. Kalau kita pikirkan itu, dia mungkin dari selama pertengahan hidup akil balik sampai dia mungkin berbuat seperti itu, tapi akhir hidupnya itu Allah hapus dosanya. Mungkin kita, mohon maaf, yang merasa diri kita benar baik, ending akhir mungkin nanti mau soal maut, kita maka jadi su'ul khotimah. Wallah. Makanya tapi tetap kita berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya emang kita harus terus berupaya untuk jadi lebih baik sih, saya gitu. Tidak ada hal yang lebih baik selain menjadikan diri kita yang lebih baik. Iya sih. Ya emang harus lebih baik dari hari ke hari, karena kita makin tua kan makin dekat mau berpulang kan. Benar sih. Pada akhirnya antara semua kita tinggalkan, jabatan, harta, ilmu, semua, keluarga, anak-anak. Iya sih. Kita berjumpa, bertemu, bertanggung jawab di hadapan Allah sendirian. Dan makanya kita harus persiapkan dari sekarang. Tapi kalau antum, gimana cara antum menghandle rasa malas? Kalau antum pas lagi malas. Karena teman-teman ini dari dulu nih, sahabat saya ini nih, rajinnya bukan main. Paling rajin. Lebih rajin dia. Wah, ini beliau the best, paling rajin sekelas tuh. Lalu Ardian, paling top, is the best, udah kesayangan. Makanya ini beliau kan mahasiswa kesayangannya dosen-dosen ini. Kalau lu aja lu urus lu coba di WhatsApp lu coba lu WA itu ibu ini, masuk nggak ibu ini? Ya ibu ini katanya kesini, ibu ini katanya sini. Pak ini nanti datangnya agak terlambat sekitar setengah jam. Itu semua nih. Lu ketua kelasnya paling rajin, paling oke, kesayangan dosen-dosen yang paling sering nanya, pokoknya lalu.
teman-teman yang nonton tayangan ini kalau ternyata kita seangkatan, satu jurusan, pasti tahu deh beliau nih, luar biasa di kelas. Nah, antum menghandle rasa malas, sekarang kan saya ngelihat kayak antum tuh kayak nggak pernah males gitu. Males kayak nggak ada di kamus antum gitu. Rajin. Nah, itu gimana tuh caranya tuh? Dulu yang membuat aneh mengatasi malas itu sih, satu sih. Di saat saya, namanya kan dari awal dari awal kuliah itu saya, dari awal kuliah bahkan dari dulu SMA emang sih, karena rutin dari pondok itu kan, jam 3 tuh udah bangun, dipaksa untuk bangun sama mudabir lah, sama kakak senior dan sebagainya. Dan itu anak terbiasakan sampai itu. Nah terus biasa bangun pagi terus ini. Nah lanjut saya kuliah itu sih, yang membuat motivasi saya satu sih sebenarnya. Banyak orang tidak mendapat kesempatan untuk bisa menimba ilmu. Dia ada keinginan mungkin, cuman Allah tidak memberikan dia belum memberikan kesempatan dan segalanya. Itu yang membuat saya tuh termotivasi setiap hari. Bayangkan dulu ya, mohon maaf, orang-orang saudara-saudara kita yang di pelosok desa sana, ya mungkin dia pengen kuliah seperti yang kita rasakan gitu, tapi dia tidak merasakan yang kita rasakan. Itu yang memotivasi saya tuh, buat apa saya harus malas. Lagi-lagi motivasi saya adalah terutama ini adalah anugerah dari Allah dan berkah dari Allah, itu aja sih saya. Dan terutama dulu saya juga termasuk juga, saya sama antum kan dari Depok Kubah Mas, berangkat dari jam 6 tiba-tiba dia udah langsung di pendopo musola kecil duha dulu kan. Ini masih bilang, apalagi kalau ujian tuh beliau tuh udah duluan dulu nih. Makanya saya bilang, beliau yang jaraknya dari Limo Depok aja bisa sehebat itu. Saya kan dulu sebenarnya ngekos, tapi kan luar biasa, masih kalah saya sebenarnya sama Subhanahu Second ya sebenarnya. Saya mah tidak ada apa-apa sebenarnya. Saya hanya manusia yang masih banyak dosa, masih banyak belajar sama beliau. Sama. Apalagi kami mah banyak banget, luar biasa. Apa nasihat buat kami dan semua teman-teman yang menonton lo? Nasihatnya? Lebih pantasnya saya antum beri nasihatnya. Enggak lah, apa nasihatnya? Tadi juga boleh, 3 itu. Apa nasihatnya buat kami, buat teman-teman yang nonton podcast UIR? Apa nasihat terbaik antum buat kami? Baik sih, kalau nasihat sebagai sahabat ini sih, bukan saya sebagai orang benar. Karena saya jauh dari kata orang benar sih. Saya juga masih lagi memperbaiki diri dengan kehidupan yang serba panah ini sih. Ini berkaitan dengan kehidupan yang saya alami dari saya dulu setelah kita kuliah, menempa kehidupan yang saya kerja sebagainya. Pengalaman pribadi, nasihat secara pribadi yang saya sampaikan itu adalah banyak yang saya lihat secara zahir maupun batin ini sih di dunia yang kita sebagai sahabat, antara sahabat ini, bukan anak menggulin antum sih. Jadi ada 3 hal yang kita harus benar perhatikan banget sebagai sesama sahabat, yang pengalaman pribadi ya. Kita minimal harus menjaga kita kategori itu sih. Mungkin hadisnya antum lebih hafal sih. Jadi kita manusia ini tidak luput dari 3 itu sih. Kenyang perut, masalah perut. Yang kedua adalah masalah bawah perut, mohon maaf dan sebagainya, bagian kemaluan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah masalah kaki, masalah bawah perut, kaki, kekuasaan. Masing-masing ini ada ujiannya. Kalau kita selama ini mungkin berkutik di dunia ini, memperebutkan mencari harta benda dan segala untuk kebutuhan anak, istri, rumah, segalanya. Kita harus benar-benar berjuang untuk memenuhi perut sebenarnya itu kan pada dasarnya sih. Tapi jangan sampai kita terjerumus. Gara-gara perut kita terjerumus. Kita tidak bisa memandang dulu itu halal atau haram. Kadang-kadang dunia yang akhir zaman ini kan tidak memandang itu. Ini nasihat sebagai pribadi saya dulu yang saya alami gitu. Saya tidak memandang itu gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga yang namanya masalah di bidang perut ini, saya bilang. Yang kedua adalah masalah bawah perut ini, masalah kemaluan. Mungkin kita lolos kita mampu bisa menjaga di masalah perut, tapi kita tidak bisa mampu menjaga di bawah perut ini, kemaluan.
yang banyak menjerumuskan orang manusia jadi hina dan hina dina gitu. Maka semoga kita minta kepada Allah dan pertolongan Allah, karena tidak ada upaya pertolongan Allah itu yang menjaga dari kemaluan ini adalah Allah sendiri sih. Karena dari zaman Rasulullah pun dasar godaannya sebuah, terutama kita sebagai laki-laki ini kan, fitnah perempuan. Perempuan juga sebenarnya fitnah untuk dia laki-laki. Bagi laki-laki dan bukan hanya sebagai materi saja perempuan, tapi ada juga fitnah di bidang laki-lakinya juga. Cuman lebih intens yaitu saya gitu. Yang terakhir adalah setelah masalah perut, ada lagi masalah bawah perut, kemaluan dan segalanya. Setelah itu bawah perut ini kekuasaan kaki. Jadi kita masing-masing akan berkutik dari 3 itu, dan jangan sampai kita terjerumus ke ranah itu aja sih. Masing-masing kita harus menjaga dari 3 masalah itu. Semoga kita minta pertolongan Allah untuk bisa menjaga itu aja sih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum teman-teman, terima kasih banyak. Ini langsung berjumpa sama sahabat kami Ustadz Lalu Muhammad Hafiz. Saya bukan Ustadz. Mudah-mudahan sahabat terbaik nih, the best. Ustadz Lalu, Masya Allah. Saya bukan Ustadz, yang lebih syekh dia. Saya hanya preman. Saya juga bukan syekh. Astagfirullahaladzim, antum ini luar biasa ya. Begitu dulu podcast UIR hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di podcast UIR berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak saya. Amin, berkah ya Syekh.